Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai cybercrime. Yang mana cybercrime ini sudah menjadi masalah hampir di setiap negara. Mungkin ya di Indonesia saja sudah banyak kasus-kasusnya yang nanti akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya juga. Saya di sini sebagai ketua akan menjelaskan tentang apa itu cybercrime. Oh ya, di sini kami kelompok itu ada saya sendiri sebagai Abdi Wahyu Ansarullah, Riki Suhardi, Arnold, dan M. Jalil. Baiklah, yang pertama itu mengenai cybercrime. Apa itu cybercrime? Menurut Organization of European Community Development atau OECD, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap transmisi data. Itu artinya, semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindakan kejahatan. Jadi yang namanya cybercrime atau kejahatan cyber itu ya sudah jelas itu sangat tidak baik atau merugikan orang lain. Secara umum, pengertian cybercrime sendiri memang biasa dengan sebagai tindakan kejahatan di ranah dunia maya. Maksudnya itu dalam jaringan atau online dan memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Itu dia maksud saya. Seperti yang apa yang telah disebutkan, tindakan cybercrime ini muncul seiring dengan kian gencar teknologi digital, komunikasi, dan informasi yang semakin berkembang. Jadi, apalagi sekarang sudah di era 4.0, ya kita harus lebih waspada lagi. Baiklah, selanjutnya itu data kejahatan cybercrime akan disampaikan oleh Riki Suhardi. Polri catat 3.000 kasus kejahatan cyber hingga Agustus 2019. Jakarta, CNN Indonesia. Direktorat Tindak Pidana Cyber, Ditpid Cyber. Breskrim Polri mencatat 3.429 kasus tindak pidana cyber dari Januari hingga Agustus 2019. Kasubdit 3 Ditpid Cyber Breskrim Polri Kombes Kurniadi mengatakan kasus penipuan dan penyebaran konten provokatif menjadi kasus yang paling mendominasi jumlah kasus tindak pidana cyber. Konten provokatif ini mencakup tentang isu-isu negatif politik. Kejahatan penipuan menjadi peringkat pertama, penipuan di e-commerce yang merugikan secara finansial. Kedua adalah kejahatan soal dunia politik, berita bohong, hoax, dan ujaran kebencian, kata Kurniadi kepada awak media di Hotel Grand Hyatt. Angka aduan yang tercatat ini disebut Kurniadi belum termasuk tindak pidana cyber yang tidak dilaporkan. Kurniadi mengatakan kasus tindak pidana cyber ibarat gunung es yang baru terlihat puncaknya yang bisa saja terlihat tidak tinggi padahal di bawah permukaan laut. Gunung es menjulang ke arah bawah dasar laut. Hingga kita hanya tahu ini laporan yang diadukan. Banyak kejadian penipuan yang tidak terdata, kata Kurniadi. Agar memudahkan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana cyber, Ditpid Cyber Breskrim Polri pada Agustus resmi meluncurkan situs patroli cyber. Dalam situs ini, aksi kejahatan cyber bisa langsung dilaporkan. Situs ini juga membantu agar setiap satuan wilayah kepolisian saling terkoneksi untuk mengungkap kasus tindak pidana cyber. Pasalnya, pelaku kejahatan seringkali melakukan aksi kejahatan langsung di berbagai wilayah. Situs ini akan membantu proses penyelidikan agar satu satuan wilayah bisa saling mengetahui satu sama lain, mengetahui tindak pidana cyber yang sedang diselidiki. Baiklah, selanjutnya adalah contoh kasus kejahatan cybercrime yang akan disampaikan oleh Arnold. 70.000 foto pengguna Tinder perempuan disebar ke forum kejahatan cyber. Jakarta, lebih dari 70.000 foto perempuan pengguna Tinder dibagikan tanpa izin pada suatu forum kejahatan cyber. Ini berpotensi merugikan pengguna dalam jangka panjang dalam hal penipuan dan pelanggaran privasi. Dikutip dari Fox Business, Aaron De Vera, penelitian Cyber Security White Ops, mengatakan telah menemukan hampir 16.000 foto pengguna Tinder di website yang bisa dikenal sebagai trending malware. Data seperti ini biasanya menarik para penipu, digunakan sebagai koleksi akun palsu untuk meyakinkan korban di platform lain, ujar De Vera.
Stalker biasanya pakai cara yang tertarget dalam upaya untuk menambah koleksi data yang digunakan secara individu. Sambungannya, DVR mengatakan kepada Gizmodo bahwa foto-foto tersebut dikaitkan dengan file teks yang berisi sekitar 16.000 ID pengguna Tinder. Untuk sementara, mengubah kata sandi akun dapat menjadi langkah awal untuk melindungi privasi pengguna Tinder. Lebih lanjut, belum diketahui secara pasti apakah Tinder akan mengkonfirmasikan pengguna yang terkena kejahatan cyber ini. Oke, itu tadi adalah contoh kasus kejahatan cybercrime yang sudah pernah terjadi. Baiklah, cukup sampai di sini saja hasil presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.